Selamat pagi, Ibu Uni dan Ibu Ayu. Ya, kita mulai saja ya web keempat kita sambil menunggu teman-teman lain bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung bimbingan tutorial online artikel ilmiah. Jadi ini web keempat kita. Dan ini kebetulan yang sudah hadir, baik itu Ibu Kuni maupun Ibu Ayu, dua-duanya itu sudah selesai sampai di tugas 4 ya. Tinggal menunggu kalau Ibu Kuni itu tadi saya minta tolong karena kebetulan saya baru cek pagi tadi. Ternyata AI skornya itu 31 ya. Jadi nanti Ibu Kuni tolong perbaiki supaya bisa di bawah 30 karena syarat lulus itu nilai tutorial nilai nilai bimbingan tuton artikel ilmiah 75 minimal, kemudian baik AI score maupun hasil ini ya uji plagiasi itu drill bit itu maksimal 30% gitu tingkat kemiripannya. Jadi ya paling Ibu Kuni nanti bisa diperbaiki ya baik itu parafrase atau saya biasanya lihat itu kan kalau di IG atau apa yang FYP ada cara-cara supaya humanize ya istilahnya tulisan kita gitu supaya tidak terdeteksi AI. Kemudian agenda tuh web keempat itu adalah dan ini rasanya nanti kita selesainya tidak akan lama ya karena kan sudah sekitar 70% teman-teman itu sudah selesai. Nah, itu hari ini itu yang akan kita bahas adalah sebentar ya. Saya sambil ini. Oh, oke. Agenda kita hari ini adalah membahas tugas draft artikel yang teman-teman sudah unggah. Kemudian nanti tutor akan menginformasikan hasil pengecekan tingkat similarity artikel ilmiah atau tingkat plagiasi. Kemudian menyimpulkan secara umum kelebihan dan kekurangan artikel ilmiah yang ditulis mahasiswa. Kemudian tutor memberikan kesempatan terakhir kepada mahasiswa untuk memperbaiki artikel ilmiah. Jadi, untuk tugas 3 itu batas akhirnya harusnya hari Kamis, tanggal 27 kalau saya tidak salah ya. Tapi saya perpanjang tanggal 27 atau hari Senin. Tapi saya perpanjang sampai hari Senin kemarin. Sampai hari Senin tanggal 1 Desember karena saya juga ini ya apa ya membacanya memang saya pelan-pelan tidak tidak karena saya baca satu persatu dan teman-teman kan juga pasti butuh waktu untuk menyelesaikan. Kemudian toh untuk tugas 4 itu batas akhirnya masih lama, 21 Desember. Tapi seperti yang selalu saya sampaikan dari awal, alangkah baiknya sesi tuton itu selesai ya, sesi tuton kan 8 minggu selesai, teman-teman juga pekerjaan artikel ilmiah ini sudah selesai supaya teman-teman bisa fokus untuk hal-hal lain ya, apakah itu mempersiapkan diri ujian akhir semester, mata kuliah lain, atau ada tugas-tugas lainnya karena biasanya di bulan Desember itu menumpuk ya hal-hal yang harus diselesaikan, deadline-nya banyak. Nah, ini saya mulai dari Ibu Kuni dulu ya. Kalau Ibu Kuni itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Eh, kan tinggal tugas 4, cuman itu tadi ya 31% itu yang diturunkan, minimal 29% saja itu sudah aman. Ini saya share dulu. Oke, kita akan bahas kelebihan dari artikel ilmiah masing-masing. Karena ini yang hadir baru 2 orang, Ibu Kuni dan Ibu Ayu. Yang akan saya bahas pertama adalah Ibu Kuni, setelah itu Ibu Ayu. Oke.
ini ya. Jadi, nah ini teman-teman kan bisa lihat sendiri ya. Kalau kita bikin jurnal itu pakai patokan yang sama, pakai template itu kita belum baca, kita lihat saja itu kan sudah bagus ya, sudah enak dilihat. Ini teman-teman boleh lihat. Jadi semua ya, baik itu Ibu Kuni, Ibu Ayu, maupun teman-teman mahasiswa lain yang sudah selesai sampai tugas 4, itu rata-rata mengikuti masukan ya, revisi yang saya berikan. Dan teman-teman bisa bandingkan sendiri ya, dari artikel yang pertama teman-teman buat dengan artikel terakhir yang teman-teman unggah, teman-teman sandingkan itu kan bisa lihat ya apa ya progres pasti beda sekali. Ini lihat yang terakhir ini bagus sekali ini kan Mbak, mulai dari tampilan, isinya juga sudah bagus. Ini karena apa? Karena Ibu Puni mengikuti arahan yang saya berikan di bagian pendahuluan atau latar belakang kan kemarin saya sudah berikan ya apa poin-poin yang harus ada di pendahuluan dan ini sudah diikuti paling gampang ini ya. Kalau teman-teman setelah ini berkeinginan untuk membuat artikel lagi ya, siapa tahu ada tuntutan pekerjaan, mungkin kan kalau guru itu kan untuk apa ya keperluan jenjang karir itu kan tagihannya adalah artikel. Nah, kalau teman-teman bingung buat pendahuluan itu mulai dari mana, teman-teman bisa lihat ini di bagian judul variabel bebasnya apa, apa yang mau diperbaiki, apa yang mau ditingkatkan. Kalau ini kan self-regulated learning ya. Nah, ini variabel terikatnya adalah variabel terikat, mohon maaf, self-regulated learning ini yang mau ditingkatkan. Nah, variabel terikat itu macam-macam ya, bisa hasil belajar, bisa hasil belajar juga kan mas dibagi lagi ada hasil belajar kognitif, afektif, psikomotorik atau apa penalaran kritis atau apa keterampilan proses sains misalnya atau masih banyak lagi ya atau aktivitas belajar, minat belajar, motivasi belajar atau well-being. Nah, itu juga macam-macam, ada banyak sekali. Kita mulai dari situ supaya pendahuluan kita itu tidak melebar ke mana-mana. Dari segi proporsi juga dia hanya sekitar 10 sampai 15%. Jadi bagus gitu. Nah, ini kan tidak banyak ya. Ini iya, satu halaman pun tidak sampai ini. Nah, ini. Nah, ini kemudian kalau landasan teori itu tidak wajib ya. Jadi biasanya yang wajib ada itu adalah IMRAT ya. Introduction, kemudian methods atau metodologi, kemudian R itu adalah result, result and discussion, IMRAT ya. Kemudian ditambah lagi dengan conclusion. Tapi biasanya itu empat ini saja, bahkan ada jurnal itu yang tidak memerlukan conclusion. Jadi conclusionnya itu sudah masuk di paragraf terakhir di bagian pembahasan kita, di bagian discussion gitu. Nah, tapi kalau teman-teman merasa perlu sekali menambahkan landasan teori, boleh. Atau landasan teori ini kita sisipkan di bagian introduction juga bisa gitu ya. Jadi ini ya, ini saya tambahkan. Ini sudah ya, juga sudah bagus ya. Ibu Kuni sudah tambahkan, sudah jadi lebih bagus kan. Nah, ini juga gambar juga gambar yang penting. Ini ya diklat ya, diklat yang sesuai dengan judul karena ini kan apa ya terkait video video tutorial ya. Nah, ini ada SRL atau self-regulated learning. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. SRL ini hanya di bagian awal saja kita tulis dengan lengkap self-regulated learning, kemudian dalam tanda kurung itu kita singkat SRL. Artinya setelah itu kita bisa gunakan singkatannya. Atau teman-teman kalau mau pakai istilah dalam bahasa Indonesia juga boleh, kemandirian belajar. Karena ini sudah umum digunakan. Tetapi kalau teman-teman merasa, oh tidak, menurut saya kemandirian belajar itu terlalu simpel. Sementara self-regulated learning itu tidak sekedar mandiri saja. Saya mau pakai istilah aslinya. Itu juga boleh. Nah ini ya. Iya, ini juga. Nah, kalau di artikel beda dengan skripsi ya. Kalau teman-teman kemarin sempat cari-cari bahan untuk ini ya memperkaya artikel.
Nah, itu teman-teman bisa lihat. Kalau di artikel itu kayak begini ya, apa, hal-hal misalnya, suatu komponen terdiri atas beberapa subkomponen, ini kan kemandirian belajar ya, ada 7. Itu tidak perlu di-list gitu 1 sampai 2, tetapi kita uraikan dalam bentuk kalimat begitu, dalam bentuk kalimat sehingga menjadi kesatuan paragraf utuh seperti ini. Ya, jadi itu juga salah satu perbedaan artikel ilmiah dengan karya tulis ilmiah lainnya seperti skripsi atau tesis atau disertasi, ya. Hmm. Nah, ini kebetulan kan ini panjang ya, satu usaha untuk meningkatkan. Nah, tetapi kalau pendek ya, misalnya kemandirian belajar sebagai tanggung jawab, kemudian yang kedua situasi pembelajaran. Nah, itu tidak perlu pakai satu, langsung saja kemandirian belajar sebagai tanggung jawab, koma situasi belajar, koma memisahkan diri, koma gitu. Jadi tidak perlu pakai poin-poin. Poin-poin ini dibutuhkan kalau kalimatnya tersebut atau kelompok katanya itu agak banyak supaya bisa jelas ya antara satu satu subkomponen dengan subkomponen lain. Oke, oke. Ini ya. Ini juga ini lihat metode penelitiannya juga jadi bagus kan gitu. Iya. Nah, ini teman-teman. Ini supaya apa ya? Supaya rapi ya. Kan kita bisa pakai tab atau kalau pakai tab pun tidak jadi. Caranya adalah teman-teman bisa pakai tabel. Ini kan tabel terdiri atas 3 kolom. Kemudian nanti bagian border dari kolom tersebut kita hilangkan gitu atau kita kasih warna putih juga boleh. Bentar ya. Iya. Mhm. Ya. Kak, oh ya, kemudian ini saya ingat. Kalau penelitian kita itu adalah eksperimen dengan segala turunannya ya, puas atau apapun itu. Nah, pemilihan sampel itu wajib random ya, pemilihan acak. Artinya apa? Supaya kita membuktikan bahwa hasil penelitian kita itu tidak itu benar-benar karena treatment, bukan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nah, itu. Kalau penelitian kita adalah kualitatif, misalnya itu boleh yang stratified sampling atau purposive sampling atau snowball gitu, ah, itu boleh, itu seperti itu. Tetapi kalau eksperimen atau kuasi eksperimen itu wajib random sampling, ya. Jadi pemilihan sampelnya itu secara acak, gitu. Karena itu tadi alasannya ya. Oke, oke. Iya, ini juga sudah bagus ya. Ini kemarin kalau saya tidak salah tabelnya apa histogramnya sedikit saya ubah gitu ya. Ini maksudnya, nah ini teman-teman, bandingkan kalau teman-teman buat dalam bentuk apa ya, teks saja atau tabel saja, kan tidak menarik ya. Jadi kita baca itu jadi jenuh dan juga lelah gitu. Tetapi kalau misalnya, kalau buat dalam histogram seperti ini kan enak ya. Ini langsung kelihatan, apalagi kalau warnanya kontras seperti ini. Biru merah. Oh, ini biru itu pretest. Oh, merah post-test. Langsung kelihatan kan. Oh, ini post-test ini lebih tinggi. Ini berarti ada peningkatan gitu. Walaupun tanpa tanpa pembaca itu membaca secara rinci dari ini dengan melihat histogram ini dia langsung tahu bahwa oh, treatment ini berhasil gitu diterapkan ke kelompok eksperimen. Kemudian ini kelompok
kontrol. Cuman kalau lihat ya, bandingkan antara kelompok eksperimen dan kontrol ke, oh tidak ya. Ah, benar. Kalau di eksperimen itu kan cenderung ekstrim ya, bedanya agak jauh. Sementara kalau di kontrol itu beda sedikit saja, kecuali di yang sampel ke-10 ya, siswa ke-10 itu yang agak jauh. Tetapi yang lain itu cenderung hampir sama, bedanya tipis-tipis saja. Artinya apa? Oh, memang untuk yang kelas kontrol itu treatment berupa perlakuan yang sudah biasa diterima oleh siswa itu memang tidak berhasil meningkatkan self-regulated learning gitu. Jadi yang kelas eksperimen lebih berhasil. Nah, ini kita lihat ya, ini ketika kita sudah buat rata, jadi makin kelihatan kan ini selisihnya sedikit sekali, kontrol eksperimen ini besar. Jadi kita dengan gambar saja kita bisa simpulkan bahwa treatment itu berhasil di kelas eksperimen ya. Iya, untuk uji T dan bukan cuma uji T, semua uji itu pasti ada uji prasyarat analisis. Nah, ini misalnya kalau uji T itu ada namanya uji normalitas, uji homogenitas, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa lihat. Di di mata kuliah metode penelitian itu atau di mata kuliah statistika itu seharusnya teman-teman sudah pelajari. Nah, ini kemudian saya kasih satu bocoran. Biasanya untuk uji normalitas ya, kalau sampel teman-teman itu besar di atas 30, itu sudah pasti hasilnya itu sampel berdistribusi normal gitu ya. Jadi kalau memang sampel kita kecil, nah itu memang ada potensi hasil uji normalitasnya itu tidak normal. Tapi tidak apa-apa, teman-teman jangan sampai ya, suatu saat misalnya ketika teman-teman melakukan uji normalitas, oh hasilnya tidak normal, kemudian kita khawatir ya ini harus saya apakan supaya dia hasilnya normal. Itu tidak boleh seperti itu. Itu artinya kita apa ya memanipulasi data. Tidak perlu takut karena kalau hasil uji normalitasnya itu ternyata tidak normal, nah itu nanti boleh tetap lanjut, tetapi kita tidak pakai uji T. Ada namanya T-aksen, uji T yang dilakukan untuk sampel yang tidak berdistribusi normal. Dan itu tidak apa-apa. Dan itu berlaku untuk semua uji-uji lainnya. Biasanya semua uji itu ada dua opsi. Kalau dia normal, berarti kalau dia memenuhi uji prasyarat analisis, berarti boleh lanjut pakai uji tersebut. Kalau misalnya tidak, berarti ada uji apa ya sandingannya gitu. Jadi itu teman-teman tidak perlu khawatir. Dan itu biasanya kalau teman-teman sudah bisa pakai aplikasi seperti aplikasi analisis atau uji data statistik seperti contohnya SPSS, itu sudah ada semua di dalam. Teman-teman tinggal klik-klik saja. Ini ya. Iya, iya. Ini tapi ini untungnya punyanya Ibu Poni ini semuanya berdistribusi normal dan homogen. Nah, ini punya hipotesis. Nah, ini Ibu Poni juga bisa lihat ya, bisa bandingkan dengan hasil apa unggah sebelumnya. Kan lebih rapih ya gitu, dibandingkan dengan yang ini. Ini sudah bagus ya. Kemudian daftar pusakanya juga banyak. Ini sudah tidak ada masalah, tinggal bunyi ini eh, bisa tekan hasil itu ya deteksi AI. Oke, kalau Ibu Puni sudah oke. Apakah sampai sini ada pertanyaan atau kita boleh lanjut? Oke, iya, boleh lanjut ya. Oke, kalau sulit ini nyalakan mic, boleh ini ya, ketik di kolom chat ya. Oke. Oh, Ibu Puni mungkin ada yang mau disampaikan? Oh ya, silakan. Boleh lanjut. Jadi ini saya tinggal di parafrasa itu ya, Bu. Iya, boleh parafrase ya. Sebenarnya kalau Ibu Kuni googling-googling tuh ada trik-triknya eh, untuk ini ya, untuk apa ya dalam tanda kutip mengecoh deteksi AI karena kadang-kadang itu ini ya bisa saja mesin tersebut keliru ya kita tidak pakai AI tapi kok dia deteksi
ada cara-caranya, nanti Ibu Uni bisa googling, tetapi salah satu caranya itu adalah dengan parafrase, ya. Ibu Uni mungkin lihat ya, ada kata-kata mungkin yang agak lebay gitu ya, agak berlebihan, kayak krusial gitu ya. Itu atau apa ya, biasa ya kalau dipakai ChatGPT, ada beberapa kata yang mungkin terlalu berlebihan, itu boleh kita ganti dengan kata yang lebih wajar, gitu. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya, Terima ini kasih pun untuk sama-sama ya. Oke, berikutnya arahannya. kita lihat, ya, kita lihat punyanya Ibu Ayu ya. Ibu Ayu Safitri. Ibu Ayu dari Safitri. Oke, berarti saya bisa buka di Tokopedia. Iya, punyanya Ibu Ayu juga sudah bisa unggah ke tugas 4 karena memang sudah bagus ya. Nah, ini dilihat kan. Nah, ini kemarin judul itu saya baru ingat gitu kan, awalnya evaluasi implementasi program pelatihan guru berbasis teknologi untuk meningkatkan kompetensi pedagogik di Tanjung Redep. Nah, gurunya ini saya pindahkan karena rasanya lebih enak dibaca itu kalau kompetensi pedagogik guru. Jadi kata guru itu melekat dengan kompetensi pedagogik. Jadi kompetensi pedagogik siapa? Kompetensi pedagogik guru. Jadi guru di akhir, tetapi tetap ini ya, ketika kita baca kita tetap tahu bahwa ini program pelatihan berbasis teknologinya ini diikuti atau ditujukan untuk guru. Oke, ini juga ya, jadi abstraknya juga sudah lebih baik, itu kan. Hmm. Ya, teman-teman, kalau setelah ini, teman-teman tidak wajib ya. Ini memang saya pakai apa ya, template jurnal pendidikan UT. Tetapi kalau teman-teman mau submit ke jurnal lain itu silahkan ya, karena memang jurnal pendidikan ini waktu tunggunya itu agak lama biasanya. Jadi kalau teman-teman mau pakai mau submit ke jurnal lain atau mau ikut seminar internasional atau nasional silahkan. Cuma itu berarti nanti teman-teman harus ubah ya tampilan atau ya ini apa ya, mengikuti template dari jurnal yang teman-teman tuju. Tetapi biasanya ada aturan-aturan umum itu abstrak itu biasanya terdiri dari 150 sampai 200 itu. Itu paling umum. Tapi memang ada yang sampai 300. Makanya kemarin itu punyanya Ibu Ayu bagian abstrak itu saya ini ya, kita press lumayan. Jadi benar-benar hanya yang inti-inti saja. Oke ya, ini kompetensi ya, kemudian ini terkait kompetensi makanya langsung ke, nah ini kan kompetensi pedagogik ya, jadi makanya pendahuluannya itu langsung ke kompetensi ya, ada 4 kompetensi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat gitu kan, kalau kita pakai strategi itu ya, mulai pendahuluan dengan variabel terikat, kita pendahuluan kita itu tidak dimulai dengan pendidikan adalah, coba teman-teman baca artikel lain, pasti itu ya, pendidikan adalah atau era revolusi industri 4.0 atau 5.0 menuntut apa perbaikan dan peningkatan kualitas termasuk di dunia pendidikan. Nah, itu kan. Nah, ini kalau teman-teman mulai dengan variabel terikat, pendahuluan teman-teman itu pasti lebih padat dan sudah straight to the point gitu, tidak melebar kemana-mana. Nah ini paragraf pertama Ibu Ayu sudah menjelaskan tentang kompetensi dan spesifik lagi ke kompetensi pedagogi. Kemudian kompetensi kedua, Ibu Ayu menjelaskan Tanjung Redep itu karakteristik daerah Tanjung Redep itu apa. Kemudian ke pelatihan gitu kan. Kemudian ini pelatihan yang sudah dilakukan. Oh ya, ini ada typo-typo ya. Nanti Ibu Ayu tolong perbaiki. Kemudian nah ini gapnya atau kesenjangan penelitiannya muncul. Jadi walaupun sudah ada pelatihan-pelatihan, tetapi tetap ada kekurangannya gitu kan. Nah ini gitu. Kemudian
bagian terakhir ini Ibu Ayu mengungkapkan pertanyaan penelitian atau tujuan dari penelitian ini apa-apa saja yang mau digali, apa saja yang mau dikaji, apa saja yang mau dieksplorasi. Ada 3 ya. Nah, ini pendekatannya kuantitatif tapi kuantitatif yang tidak terlalu yang analisis statistik bagaimana sekali ya, deskriptif dengan desain kausal untuk meneliti pengaruh program pelatihan berbasis teknologi terhadap peningkatan kompetensi pedagogi guru. Oh, mohon maaf ya Ibu Ayu, nanti tambahkan ya kompetensi pedagogi guru, nanti setelah ini juga akan saya kirim ya. Oke. Ini ada prosedur penelitian, ada instrumen penelitian, kemudian ada teknik analisis data, kemudian ada temuan dan pembahasan. Temuan, mau pakai temuan, mau pakai hasil, silahkan ya. Hasil ya. Saya tulis saja hasil dan pembahasan. Oke. Ini ya, pakai tabel. Ini juga, oh ya mohon maaf ya, ini ada typo-typo. Nanti kita perbaiki. Ini ya. Nah, ini juga sudah ikut masukan yang kemarin saya berikan. Nah, ini jadi lebih 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 kaya ya datanya. Ini ini kemudian ini adalah hasil angketnya ya. Oke. Dengan ini adalah penjelasannya karena Ibu Ayu menggabungkan antara hasil dan pembahasan. Oke. Jadi ya sudah. Nah, di bagian pembahasan itu kita bisa mengungkapkan hasil penelitian kita. Kita bahas mengapa hasilnya seperti ini, mengapa guru itu merasa puas oh ini terhadap eh, terhadap pelatihan yang sudah dia ikuti, kemudian ya merasa yakin bahwa pelatihan tersebut dapat meningkatkan kompetensi pedagogik. Itu mengapa ini kan cukup besar ya, 42 dan 38. Kalau kita jumlahkan ini 80% ya, di puas dan sangat puas. Nah, itu bisa kita uraikan dengan mungkin ini ya, dari hasil wawancara, begitu seperti itu. Kemudian kita perkuat lagi dengan hasil penelitian dari peneliti-peneliti lain, ahli-ahli lain, bahwa temuan kita sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hattie and Anderman misalnya, atau Utomo, atau siapapun itu, ya, silakan. Jadi ini sudah baik ya. Silahkan lanjutkan ke tugas 4. Kemudian di tugas 4 itu, teman-teman tidak hanya mengunggah artikel, tetapi ada tahapannya ya. Silakan teman-teman lihat. Teman-teman harus unggah dulu surat pernyataan ya. Surat pernyataan yang dibubuhi dengan tanda tangan dengan materai. Gitu kan. Silakan teman-teman lihat. Jadi kalau punyanya Ibu Ayu sudah oke. Gitu. Oke. Kemudian oke, yang saya baru baca pagi tadi itu adalah punyanya Ibu Ayu, Ibu Nyoman, dan itu juga sudah bagus ya. Tambahan saya, revisi dari saya itu hanya sedikit saja, yaitu di ini ya, istilah dalam bahasa Inggris, istilah bahasa Inggris itu ditulis miring. Bapak Ibu, suara saya terdengar atau tidak? Terdengar Ibu. Oke, oke berarti Ibu Afrina mungkin audionya di tempatnya Ibu ya yang bermasalah. Oke. Nah, ini saya munculkan punyanya Ibu Ayu ya. Ibu nih, iya Ibu Nyoman Ayu. Ibu Ayu punyanya Ibu ini tidak tidak ada yang saya ubah karena sudah bagus. Paling cuma itu tadi ya. Kalau ada yang bagian yang menggunakan bahasa Inggris atau istilah asing itu dicetak atau diketik miring, italic. Paling itu saja sih. Sementara kalau isinya sudah bagus. Ya, jadi ini sudah mengikuti arahan yang kemarin saya
arahkan. Oh ya, paling ini saja ya, kan ini gambar ya, alur penelitian. Nah, ini Ibu Ayu tambahkan nih di sini, misalnya sebentar ya, di sini Pak. Hmm. Oh, gambar satu ya, Ibu Ayu ya. Ini nanti bisa Ibu Ayu tambahkan. Oke. Baik, Bu. Iya, paling itu saja sih. Nah, oke. Oke. Itu saja, tidak ada tambahan. Oke ya, kalau punyanya Ibu Ayu sudah oke. Nah, kemudian ini kebetulan Kasih, kan, Bu. iya, punyanya Ibu Ayu ini kan tidak ada keterangan ini ya, misalnya, adapun hasil analisis penerapan prinsip desain multimedia dan media pembelajaran digital dapat dilihat pada tabel 1. Ini kan tidak ada, tetapi di teman-teman lain itu ada gitu ya. Adapun hasil bla 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 dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, itu tidak boleh teman-teman ya. Teman-teman harus tulis jelas. Dapat dilihat pada tabel 1 titik. Jangan tabel 1 di bawah ini. Mengapa? Karena begini teman-teman. Ini kebetulan teman-teman menggunakan template jurnal pendidikan, tetapi bisa saja ketika kita submit ke salah satu jurnal, ada peluang artikel kita itu ditolak dan teman-teman harus kirim ke jurnal lain. Nah, itu pasti jurnalnya itu punya apa ya, aturan penulisan yang berbeda. Ini kebetulan kalau jurnal pendidikan itu dia tampilannya seperti ini ya, satu kolom gitu ya. Jadi satu kolom. Tapi ada banyak jurnal juga itu yang dia bikin jadi dua kolom. Nah, kalau seperti itu atau bentuk-bentuk lain, bisa jadi tabelnya itu bukan di bawah, bisa jadi ada di samping, bisa jadi di atas. Nah, kalau teman-teman pakai keterangan di bawah ini atau di atas atau di samping, nah itu teman-teman nanti akan kesulitan ketika teman-teman sudah ubah ke template jurnal lain gitu ya. Sementara kalau teman-teman pakai aturan yang tadi ya, saran saya bahwa adapun hasil analisa bla 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 dapat dilihat pada tabel 1. Mau tabel satunya ada di atas, ada di bawah, ada di samping, itu bukan urusan kita. Yang penting hasil analisanya itu ada di tabel 1 dimanapun posisinya gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu ada keterangan di bawah ini, di atas gitu dan tidak perlu gitu ya. Teman-teman artikel itu isinya itu harus benar-benar padat gitu ya. Kita harus berusaha menghindari kata atau kalimat yang tidak efektif dan tidak perlu ya. Paling itu saja ya Ibu Ayu ya. Sudah oke, silakan Ibu Ayu lanjutkan ke tugas 4 ya. Oh ini saya belum ya. Oke. Tadi yang masukan saya sudah saya ini ya tambahkan di tugas 3. Setelah ini Ibu Ayu bisa perbaiki dan bisa unggah di tugas 4. Sudah saya ini. Sampai di sini Oke, apakah baik. ada pertanyaan mungkin Ibu Ayu atau sudah cukup? Sudah cukup jelas. Terima kasih banyak Ibu Iya, tambahannya, baik, masukannya. baik, baik. Sama-sama. Kemudian ada beberapa di antara Bapak Ibu itu yang sudah saya ACC ya untuk tugas 4 itu silakan lanjutkan. Nah, ini oke, saya mau menunjukkan satu artikel. Ini adalah artikel dari Pak Kadek Wisnu. Kebetulan Pak Kadek Wisnu ini memang sudah selesai, tetapi sebenarnya di artikelnya itu ada hal yang bisa diperbaiki. Nah, ini yang teman-teman bisa bisa pelajari bersama ya, kita pelajari bersama.
Iya, sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, oke. Dengan ini. Nah, nah ini Bapak Ibu kelihatan ya, di bagian kiri itu adalah tugas 3. Jadi kelihatan ya Bapak Ibu ya, yang sebelahnya itu adalah file Word, sebelahnya itu adalah file PDF. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Kiri dan kanan ada 2 gitu jendela. Ada 2 file, mohon maaf. Bapak Ibu lihat tidak? Lihat, Bu. Oke, jadi begini maksud saya. Nah, ini artikelnya Pak Kadek itu bagus ya, maksudnya unik kan, tetapi di tugas 3 itu artikelnya itu sampai 19 halaman. Sementara kalau Bapak Ibu lihat di bagian kanan, ini adalah artikel final di tugas 4, itu sudah jadi 14 halaman saja. Kenapa? Karena ternyata di artikel di tugas 3 itu Pak Wisnu memasukkan sampai kisi-kisi pun, kisi-kisi instrumen Pak Wisnu masukkan. Padahal itu tidak perlu ya. Urusan terkait kisi-kisi, urusan terkait isi instrumen itu adalah urusan peneliti ya. Jadi pembaca itu hanya cukup tahu hasilnya gitu ya. Jadi yang kita tampilkan itu adalah penyajian data ya, baik itu berupa tabel, histogram, diagram atau apapun itu atau dalam berupa bentuk gambar ya. Jadi itu yang pertama ya, kita lihat bagian kiri. Ini banyak sekali ya. Jadi ini ya, Pak Wisnu buat pendahuluan, kemudian Pak Wisnu masukkan penelitian relevan, dan ini tidak tidak sebenarnya tidak salah apa ya, ini boleh boleh dan tidak boleh sebenarnya ya. Jadi kalau memang kemarin saya tanya ke Pak Wisnu, kalau Pak Wisnu memang merasa bagian ini penting untuk dimasukkan dan juga kita bedakan gitu ya, kita pisah dari bagian pendahuluan silahkan. Tetapi kalau tidak pun sebenarnya tidak apa-apa karena di bagian pendahuluan itu kita juga memasukkan penelitian relevan ya dengan penelitian kita yang tujuannya apa? Kita meyakinkan pembaca bahwa penelitian kita ini memang penting untuk dilakukan gitu dan sejalan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada gitu ya. Ini ya. Kemudian ini ada landasan teori juga. Ini ya saya buat perbandingannya ya. Dahuluan, ini penelitian yang relevan memang tidak banyak ya. Kemudian landasan teori. Kalau awalnya itu landasannya teorinya itu cukup banyak ya. Ini ini ada website. Oh ya, ini tidak terlalu juga sih. Ada tentang Google Drive, kemudian ada Google Sites gitu ya. Oke. Kemudian ada metode penelitian. Ya, ini memang tidak banyak ya karena ini penelitian deskriptif kualitatif ya. Ini memang biasanya tidak bagian metode penelitian kita hanya apa ya, menampilkan informasi terkait mungkin alur penelitian dan juga instrumen yang kita gunakan. Kemudian ini adalah hasil penelitiannya. Nah, ini awalnya hasil penelitiannya itu kan ada hasil wawancara. Itu cukup banyak ya. Ini ada kalimat yang di apa ya, dipadatkan, dikurangin walaupun tidak banyak karena ketika dibaca memang hasil wawancara itu memang informasi yang penting. Kemudian kemarin itu ini dia nih, angket ya. Angket itu yang ini yang ini awalnya itu tidak ada tabel. Jadi
eee, Pak Wisnu itu memindahkan, karena ini kan pakai Google Form ya, hasil di Google Form itu ke artikel, jadi banyak sekali. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, 4,5 halaman itu yang kita buat menjadi tabel yang hasilnya itu tidak sampai 1 halaman, ya mungkin setengah lebih lah. Jadi seperti itu adalah manfaat dari pengelolaan dan penyajian data. Ini kan banyak sekali ya. Oke, kemudian sudah, singkat saja hasilnya kita sudah padatkan, baik itu berupa hasil wawancara dan juga tabel ini ya, hasil angket penelitian. Kemudian ini di bagian pembahasan. Oke, sebelum di situ ya. Nah, itu, ketika kemarin saya lihat, ini saya langsung perbesar saja, kita lihat di bagian angketnya. Nah, itu ternyata ada hal-hal yang sebenarnya perlu diperbaiki. Cuman ini kita lanjut saja, kenapa? Karena memang, kegiatan pengambilan datanya itu sudah terjadi, kita tidak bisa mundur, kita tidak bisa ulang lagi. Cuman ini adalah masukan untuk ini ya, ke depan kalau Pak Wisnu atau teman-teman nanti mau melakukan penelitian yang serupa atau menggunakan angket juga. Nah, teman-teman, kita ketika membuat angket itu ada aturannya ya. Pertama, pertanyaan atau pernyataan dalam angket itu tidak boleh terlalu panjang ya, supaya orang kalau baca, ketika baca itu juga, bacanya itu dia baca utuh dari awal sampai akhir. Dia tidak, jangan sampai karena pernyataan atau pertanyaannya itu terlalu panjang, dia tidak baca sampai selesai, dia langsung jawab gitu, itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk kita bisa memastikan bahwa orang yang mengisi angket kita itu dia benar-benar baca, tidak hanya centang setuju atau tidak setuju saja gitu ya, atau skor yang paling bagus, kita bisa menyisipkan pertanyaan atau pernyataan negatif gitu. Negatif itu apa? Yang tidak melulu positif gitu ya. Ini misalnya contoh ya, pernyataan nomor 1, "Website sekolah mudah diakses kapan saja." Ini adalah pernyataan positif. Nah, ini kebetulan memang posisinya di, kalimat pertama, jadi pasti orang fokusnya masih bagus gitu kan. Nah, biasanya pernyataan atau pertanyaan negatif itu kita sisip-sisip di tengah-tengah, supaya apa? Itu kita memastikan bahwa orang memang benar-benar baca gitu ya. Jadi kalimat pertama ini kalau kita ubah ke negatif bisa kita tulis seperti ini, "Website sekolah sulit diakses," gitu. Nah, itu adalah bentuk negatif dari kalimat yang awalnya positif, dan itu biasanya kita selip-selipkan di bagian pertengahan atau menuju akhir-akhir angket. Jadi nanti ketika misalkan ya ada yang bertanya, mungkin ya, suatu saat mungkin teman-teman membuat artikel dan ternyata harus ada sesi ujiannya gitu ya, atau mungkin ada wawancara gitu ya, menguji artikel teman-teman, teman-teman bisa, misalkan penanyanya itu bertanya misalnya, "Apakah Ibu bisa memastikan, apakah Bapak bisa memastikan bahwa siswa yang mengisi angket itu benar-benar membaca?" Nah, itu teman-teman bisa menjawab dengan jawaban seperti itu tadi ya, bahwa saya bisa memastikan karena pertama, kalimat dalam angket saya itu tidak panjang, artinya tidak membuat pembaca itu lelah dan jenuh ketika membaca. Kedua, saya juga memasukkan pertanyaan atau pernyataan negatif, artinya, apa, yang menuntut pembaca itu benar-benar ini ya, tidak asal mengisi poin tertinggi gitu ya. Misalnya sangat setuju gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, oke, di dalam, apa ya, butir angket itu tidak boleh ada lebih dari satu item atau komponen yang ditanyakan. Contoh ini ya, ini contoh. Itemnya itu apa? Ini, pertama dokumen dan berkas kerja. Ini kita tidak boleh gabung, harus dipisah. Karena bisa jadi, kenapa tidak boleh digabung? Bisa jadi akses terhadap dokumen itu
mudah dilakukan secara cepat dan sederhana. Cepat dan sederhana juga sebenarnya tidak boleh gitu ya digabung. Sementara berkas kerjanya tidak, karena mungkin dia kapasitasnya lebih besar gitu ya, atau sebaliknya. Nah, cepat dan sederhana juga, ini kan dua kata sifat yang berbeda ya. Bisa jadi cepat, tetapi belum tentu dia sederhana. Bisa cepat, tetapi mungkin ada beberapa tahapan. Kalau beberapa tahapan apa artinya? Tidak sederhana kan? Nah, seperti itu. Jadi kita harus pecah ke dalam beberapa pernyataan itu. Kalaupun teman-teman merasa ada yang teman-teman tidak perlu masukkan, hapus saja, itu tidak apa-apa juga ya. Jadi yang hal-hal seperti ini tidak boleh. Dua item atau dua komponen ada dalam satu kalimat yang sama, itu tidak boleh. Teman-teman harus pecah. Ini ya, fitur dan fungsi. Kan fitur ini kan beda ya artinya dengan fungsi. Harusnya begini, fitur di Google Workspace dipahami dengan mudah tanpa memerlukan pelatihan khusus. Itu pertama. Kedua, fungsi di Google Workspace dipahami dengan mudah tanpa memerlukan pelatihan khusus. Kecuali fitur dan fungsi ini adalah satu kesatuan, ya, atau dua komponen yang teman-teman gabungkan itu adalah satu kesatuan, itu silahkan. Tetapi kalau ternyata perlu dipisah dan memang terpisah, teman-teman harus pisahkan menjadi dua pernyataan atau dua pertanyaan. Ya, jadi seperti itu. Ya, kemudian ini juga jadi banyak karena memang Pak Wisnu perlu menampilkan ini ya, isi dari Google Workspace-nya ya. Ada website, ada apa ya? Ada Google Drive kalau saya tidak salah ya, ada dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ini jadinya lebih singkat dari 19 halaman menjadi 14 halaman yang memang benar-benar isi artikel. Jadi seperti itu. Oke. Iya. Ini ya. Oke. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa terapkan di artikel atau penelitian. Oke. Oke, baik. Kemudian berikutnya itu, iya Pak Ahmad rasanya juga sudah ya, Ibu Mauren juga sudah ya. Saya lihat ya yang kemarin itu yang sudah saya oke untuk lanjut tugas 4. Iya, Ibu Ayu Mulyadi, Ibu Ninyoman Ayu sudah. Oh, kalau Pak Ahmad ini sedikit perbaikan ya, eh, supaya bisa lanjut ke tugas ini. Kemudian Pak Kadek sudah, Ibu Kuni juga sudah, Mauren juga sudah oke ya, dan Nurhayati juga sudah oke. Baik, kita lihat ya punyanya Ibu Mauren. Setelah itu Ibu Nurhayati ya, setelah itu silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya, saya buka kesempatan. Punyanya Ibu Mauren juga bagus karena ini ya, apa ya, ada variabel interveningnya gitu. Oke, iya rasanya ini ya kemarin. Oh ya, 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 ya. Oke, bukan ini. Sabar, mohon maaf ya. Ini bukan ya. Oke, ini. Oke, sudah, sudah. Nah, ini punyanya Ibu Mauren juga sudah bagus ya. Oke, Ibu Mauren itu mau meneliti pengaruh penggunaan media audio dan video pembelajaran terhadap motivasi belajar bahasa Indonesia berdasarkan gaya belajar siswa. Jadi, Ibu Mauren itu ada 3 kelasnya. Kelas pakai media audio, kelas pakai media video, kemudian kelas kontrol ya pakai metode konvensional.
Kemudian dilihat satu kelas itu dibagi ada gaya belajar audio, visual, dan kinestetis gitu. Kemudian Ibu Maureen ini melihat eh, media media mana yang paling bagus dan lebih efektif itu di gaya belajar siswa dengan gaya belajar apa? Apakah itu gaya belajar visual atau kinestetis atau audio? Ya, jadi seperti itu ya. Jadi punyanya Ibu Maureen juga abstraknya juga sudah lebih padat gitu ya. Kalau kemarin itu dia sampai ada di halaman berikutnya, kalau sekarang ini sudah satu halaman saja sudah oke. Sehingga halaman berikutnya itu sudah masuk ke pendahuluan ya. Ya, walaupun Ibu Maureen mulai dengan pendidikan, tetapi setelah itu Ibu Maureen sudah lanjut ke pembelajaran bahasa Indonesia. Karena memang spesifik ya di sini yang mau diteliti itu adalah pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Karena biasanya guru yang ini ya, yang termotivasi untuk menggunakan model atau strategi atau media pembelajaran yang terupdate atau yang inovatif itu biasanya dari apa ya kelompok mata pelajaran eksakta kan. Mulai dari matematika, IPA, baik itu fisika, kimia, atau biologi. Biasanya yang pelajaran-pelajaran sosial humaniora seperti bahasa Indonesia, sejarah itu ada kecenderungan guru itu enggan ya. Jadi metode pembelajaran yang digunakan itu hanya ceramah saja. Kenapa? Karena merasa oh mata pelajaran ini nih tidak perlu diapa-apakan karena semuanya itu memang harus dengan penyampaian secara langsung atau dengan metode transfer gitu ya antara guru ke siswa sehingga metode ceramah saja sudah cukup kok, metode diskusi saja sudah cukup kok. Padahal biasanya pelajaran-pelajaran ini ya, kalau kita ingat waktu sekolah itu kita ngantuk ya. Apa bahasa Indonesia, sejarah gitu ya, apalagi geografi ya, karena guru-gurunya itu ya biasanya ceramah-ceramah saja. Itu makanya Ibu Maureen maunya spesifik ke pembelajaran bahasa Indonesia di SD gitu. Oke, ini ya. Kemudian setelah itu Ibu Maureen lanjut ke medianya ya, baik itu media audio maupun media video ya, dengan mengutip ini ya pendapat atau hasil penelitian dari ahli atau peneliti terdahulu. Ya, kemudian ini juga sudah cukup update ya, 10 tahun terakhir. Ya, ini adalah kelebihan. Ya, kita lihat ya, ini pendahuluannya tidak panjang. Oke. Kemudian ini adalah metode penelitiannya. Ya, ini seperti yang tadi saya sampaikan ya. Oke. Oke. Iya, random sampling. Jadi tidak purposif ya. Walaupun kalau memang ya kita memilih kelas gitu ya. Kelas mungkin ibu saya sengaja pilih kelas 5 karena apa ya topik atau capaian kompetensi kelas 5 itu lebih cocok, Ibu. Itu bukan purposif namanya, tetapi pengkondisian gitu ya. Kalau purposif itu kita memang sengaja ya, bukan sengaja. Maksudnya, iya kita punya tujuan tertentu gitu ya, memilih atau mengatur sampel kita. Sementara kalau kita punya ini ya pertimbangan-pertimbangan memilih memilih kelas karena bukan masalah sampelnya, tetapi yang memang karena topiknya itu ada di kelas tersebut itu sebenarnya pengkondisian gitu. Itu bukan bukan pengaturan ke ini atau pengkondisian eh, ke sampelnya yang kita utak-atik. Tapi kan setting atau latarnya itu yang memang kita pertimbangkan supaya lebih cocok atau lebih sesuai dengan treatment yang kita berikan. Ini ya, ini perlakuan, ada X1 dan X2. Oke, kemudian ada post-test. Oke, oke. Iya, ini jadi sudah lebih bagus ya. Ini karena kita mau uji perbandingan, jadi kita pakai uji T ya. Kemudian ini karena ada dua variabel, jadi pakai ANOVA ya. Oke. Oh ya, ini kan kemarin itu Mauren pakai minat dan motivasi tidak perlu nanti eh,
pusing. Dan biasanya minat dan motivasi itu cenderung agak mirip ya. Jadi kita boleh pakai salah satunya saja, motivasi saja. Oke, iya. Iya ya, jadi ini sudah iya, ini jadi lebih lebih kelihatan ya. Dan kemudian kalau teman-teman pakai pakai grafik itu pakai grafik atau histogram yang ini ya, yang ketika kita klik dia hidup gitu ya. Jangan yang berupa JPEG mati gitu ya. Itu nanti dari segi kualitas gambar sudah tidak bagus, kemudian itu juga apa ya? Ya sebenarnya masalahnya karena kualitas gambar saja sih. Dan memang biasanya lazimnya itu pakai seperti ini. Ya, kemudian ini efektivitas juga ini ya dipilah satu persatu mulai dari efektivitas media, efektivitas video, kemudian ini gaya belajarnya, ini sampai Mauren bisa menarik kesimpulan bahwa media tertentu, mohon maaf ya saya tidak hafal ya apakah itu media audio atau video itu ternyata oke kita lihat di kesimpulan, iya. Oke, nah ternyata media video terbukti memberikan pengaruh paling besar terhadap peningkatan motivasi belajar, khususnya gaya belajar visual. Cocok ya, cocok ya. Ini memang kita baca saja, ini memang nyambung video, visual, kinestetis gitu ya. Audio ya tentu saja lebih cocok ke auditori gitu. Oke, oke, iya, iya. Jadi sudah oke ya, cuman mungkin ya ini Maureen bisa tambahkan di bagian referensinya ya. Maureen bisa lihat ya. Nah, ini kayak Suyanto ini tidak ada ya. Ini Suyanto belum ada. Ini kemudian ini tidak tidak diurutkan secara alfabetis ya. Maureen tolong diperbaiki bagian referensi. Oke. Sampai di sini apakah Maureen mau bertanya atau sudah cukup jelas? Silakan. Oke. Oke. Nah, kalau begitu kita lanjut ke berikutnya yaitu punyanya Ibu Nurhayati. Oke. Nah, ini artikelnya punyanya Ibu Nurhayati ini. Oke, teman-teman ya. Sebelumnya, kalau di artikel teman-teman itu ada yang saya coret-coret tidak saya ubah itu maksudnya supaya teman-teman tahu bahwa bagian ini keliru ya dan teman-teman bisa bandingkan dengan kalimat yang sudah diperbaiki. Itu maksudnya ya, bukan apa-apa supaya teman-teman bisa belajar gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya ini ya, ada yang saya berikan warna merah, mungkin ya mohon maaf itu bukan marah, tetapi supaya teman-teman ketika buka itu langsung ini ya, kan lebih eye catching ya, tahu bahwa oh bagian ini nih yang memang penting sekali untuk diperbaiki itu saja sih tujuannya. Oke, oke, ini perbaikannya tidak banyak, cuman bagian. Nah, ini juga ya, ini mungkin awalnya beda ya, tapi saya perbaiki dengan random sampling atau dipilih secara acak ya. Eksperimen itu wajib random sampling teknik supaya teman-teman tahu. Dan juga siapa tahu nanti teman-teman diajak kolaborasi dengan guru lain atau siapapun itu untuk membuat artikel, teman-teman diminta untuk memberikan sumbangsi. Ya, itu teman-teman sudah tahu kan, sudah belajar bahwa oh ada hal-hal yang memang ini ya menjadi aturan gitu ya kalau kita penelitiannya eksperimen atau kuasi berarti harus random sampling. Kalau kualitatif boleh purposif, boleh snowball gitu ya itu dan seterusnya. Oke.
ini ya. Oke, ini juga kemarin, ya bagian ini juga ada perbaikan ya. Kita ubah menjadi lebih lebih bagus dan jelas gitu ya. Mohon maaf ini ada typo-typo, nanti Ibu Nurhayati tolong perbaiki ya. Nah, ini kan kelihatan ya. Oh, ini kayaknya saya keliru ya. Ini kebalik kayaknya nih. Oh, benar benar benar. Pre-post. Pre yang kuning, post yang biru ya, biru muda. Ini kan kelihatan ya, proses ini lebih tinggi karena pakai word wall. Oke, ini kemarin masukan. Nah, ini teman-teman ya, itu biasanya kalau ini ya, eh, ya tutor atau dosen atau siapapun itu orang-orang yang sudah sering menulis artikel itu biasanya sudah tahu ya bahwa angka begini ini adalah angka yang wajar, angka yang seperti ini tidak wajar gitu ya. Contohnya nilai R ya, R itu boleh dalam bentuk angka desimal atau presentase, presentasi 0 sampai 100% ya, dengan kategori R itu nilai uji regresi ya, yang menunjukkan pengaruh gitu kan R. Nah, kalau kita pakai angka desimal, itu nilainya itu hanya berkisar dari 0 sampai 1 gitu. Kalau kita pakai persentase berarti 0 sampai 100%. Jadi kalau ada yang tulis misalnya tiba-tiba nilai R menunjukkan hasil atau nilai R hitung ya. R hitung menunjukkan nilai 12 misalnya atau 2 lah. 2,04 misalnya. Itu aneh ya. Itu tidak mungkin karena R itu hanya 0 sampai 1 gitu ya. Kebetulan yang ada terjadi di punyanya Ibu Nurhayati, Ibu Nurhayati tolong cek ya. Ini adalah masukan yang saya berikan. Ini adalah nilai D ya, exercise ya. Kemarin itu punyanya Ibu Nur itu kan 24. Itu apa ya? Itu coba dicek lah. Karena nilai D itu hanya 0 sampai 1 ya. Kalau mendekati 1 biasanya 0,5 ke atas itu menunjukkan efek besar gitu ya. Kecurigaan saya adalah dia seharusnya 0,24 bukan 24. Tetapi nanti tolong pastikan kembali. Dan ini tidak apa-apa ya. Kita jangan kecil hati kalau ternyata misalnya ya ini D 0,24 atau efeknya kecil. Ada efek tetapi tidak besar gitu ya. Teman-teman kan bisa membahasakan hasil seperti itu ya supaya ketika kita membaca kesannya itu tidak yang gagal gitu kan gitu. Ada efek tetapi kecil ya. Berarti ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau diperbaiki dari penelitian kita itu yang bisa menjadi rekomendasi untuk penelitian ke depan gitu kan atau perbaikan di depan. Oke, ini ya peningkatan kemampuan. Oke, iya. Hmm, Oke, ini ya. Ini juga ya, ini perbandingan pretest posttest kelompok kontrol. Ini kebetulan Ibu Nurhayati gabung ya semuanya dan tidak apa-apa. Ini pretest. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini boleh pakai rata seperti yang tadi Ibu Puni buat atau mau teman-teman tidak mau bikin rata-rata juga silahkan ya. Toh ini kan kelihatan juga ya. Nah, ini kan kelihatan ya bahwa di kelas eksperimen itu lebih baik hasilnya. Artinya apa? Treatment yang kita berikan itu berhasil. Ya, oke. Ya, ini. Oke. Oke. Iya, kesimpulan dan saran itu tidak perlu panjang-panjang. Seperti ini saja sudah cukup ya. Jadi tujuan penelitian kita apa, itu yang kita masukkan di kesimpulan. Apakah terpenuhi atau tidak? Sudah. Ya, silakan. Iya, jadi sudah baik ya. Silakan tadi Ibu Mauren, Ibu Nurhayati bisa lanjutkan ke tugas 4. Jadi, kalau kita lihat ya teman-teman bisa lihat ini untuk yang sudah oke, lanjut ke tugas 4 itu adalah Ibu Ayu Mulyadi, kemudian Ibu Afrina. Oh, ini belum ya. Tapi rasanya itu ada beberapa mahasiswa itu yang sebenarnya
perbaikannya sudah tidak banyak, bisa lanjut ke, kalau sekali teman-teman kirim kembali ke saya itu sudah bisa lanjut ke tugas 4 ya. Oke, kemudian Ibu Ayu sudah ya. Pak Ahmad juga seingat saya itu perbaikannya tidak banyak. Kemudian Pak Kade ini juga sudah oke, Ibu Kuni juga sudah oke, Ibu Mauren juga sudah oke, Ibu Nurhayati juga sudah oke. Pak Adelio ini tidak pernah ikut web sama sekali dan juga tidak pernah merespon masukan yang saya berikan. Kemudian Ibu Astuti juga sudah oke. Jadi tinggal 1, 2, 3. Tinggal 3 saja ya. Ya, berarti ini sudah tidak banyak ya teman-teman. Saya berharap paling lambat itu ini ya, minggu depan itu teman-teman sudah selesai semua tugas 4 ya. Hasilnya baik itu apa, drill bit, tingkat kemiripan maupun AI score itu di bawah 30 ya. Untuk yang belum oke tugas 3-nya, mudah-mudahan sebelum Senin itu sudah selesai ya. Dan itu tidak banyak, kecuali ya Pak Adelio ini. Sebentar ya saya lihat orangnya ada tidak sekarang. Iya, hari ini juga tidak ada ya. Padahal Pak Adelio ini sudah 2 kali program dan di kelas saya juga, di kelas sebelumnya tidak lulus itu di kelas saya, sekarang juga dengan saya lagi. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, dari pembahasan artikel-artikel yang sudah kita diskusikan, mungkin ada pertanyaan atau kendala yang Bapak Ibu mau sampaikan, silakan. Oke, kalau begitu saya mau bertanya dulu ke Pak Ahmad dan juga Ibu Afrina, ada kendala tidak perbaikan tugas 3-nya? Nggak ada Ibu, nggak ada. Oke, ya berarti bisa ya selesai ya. Iya, Oke, makasih siap-siap. Bu ya. Iya, siap. Ibu Afrina juga ya, mudah-mudahan oke. Nah, Bapak Ibu, itu lagi ya saya ingatkan ya, walaupun memang deadline tugas 4 itu masih sampai 21 Desember, tapi ya jangan ya, teman-teman kan pasti punya aktivitas lain, mau liburan juga gitu ya, atau ada mungkin ada mata kuliah lain yang mau ujian akhir semester. Saya berharap artikel ilmiah ini jangan sampai jadi beban teman-teman ya, bisa selesai lebih cepat sehingga teman-teman itu bisa plong gitu ya. Jadi tugas 3 harus selesai sebelum Senin tanggal 1 Desember dan tugas 4 harus selesai sebelum minggu depan ya. Hari Minggu itu tanggal berapa? Rasanya awal Desember itu bahkan sudah ada UT daerah yang sudah mulai ujian online ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa selesaikan lebih cepat. Baik. Oke. Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Ya, mudah-mudahan ini ya, informasi yang saya berikan sudah cukup jelas dan teman-teman bisa belajar banyak dari apa yang kita diskusikan bersama-sama. Mudah-mudahan juga arahan yang saya berikan juga sudah cukup jelas, baik melalui kegiatan tutorial webinar maupun komunikasi ya, baik itu melalui WA grup maupun WA pribadi ke masing-masing Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan, tetapi kalau misalnya setelah ini teman-teman ada kendala, silakan boleh ya, boleh sampaikan ke saya. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami kendala berarti dan bisa segera menyelesaikan artikel ilmiah dan lulus gitu ya, lulus mata kuliah ini. Oke, sekian dari saya. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan sekian web keempat kita. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Imelda. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya.